Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk kutub dari bilangan kompleks. Ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu bilangan kompleks, mulai dari definisi, mulai dari operasi dalam bilangan kompleks, kemudian ada beberapa istilah seperti bagian real, bagian imajiner, kemudian kita sudah berkenalan tentang apa itu modulus, modul dari bilangan kompleks, kemudian berhubungan dengan modul conjugate dari bilangan kompleks. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang bentuk kutub dari sebuah bilangan kompleks. Ternyata bilangan kompleks itu di mana mungkin kita sudah tahu secara bentuk umum, ya kan ya. Bentuk dasar atau bentuk basic dari bilangan kompleks adalah A plus IB. Atau mungkin dalam hal ini kita lebih enak A plus IB aja ya. Berarti A plus IB. Di mana ternyata bentuk A plus IB ini bukan suatu bentuk yang istilahnya selalu seperti itu. Jadi ada beberapa representasi-representasi lain dalam menyajikan sebuah bilangan kompleks. Seperti itu. Salah satunya adalah kita akan membahas pada video kali ini tentang bentuk kutub atau representasi kutub dari bilangan kompleks. Seperti itu. Nah, oke, sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu atau kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang koordinat kompleks, ya kan ya? Koordinat atau bidang kompleks. Koordinat atau bidang kompleks. Bidang kompleks. Oke. Nah, atau juga kadang beberapa istilah ada juga menyebutkan dengan bidang argan. Oke. Bidang argan. Di mana apa? Karena kita tahu bahwa bilangan kompleks itu dapat dinyatakan dalam bentuk A plus IB, okay, berarti kan di sini ada dua parameter, ada parameter A dan parameter B. Di mana ini kan bisa kita pandang juga sebuah titik, yaitu titik A, B. Seperti halnya dalam bidang kartesius, di mana kalau misalkan dalam bidang kartesius itu ada titik X, Y, artinya ada dua parameter, ada bagian X, ada bagian Y, ada bagian absis, ada bagian ordinat. Dengan persepsi yang sama, bilangan kompleks juga bisa kita persepsikan sebagai tersebut. Jadi bisa kita juga pandang sebagai titik juga, sehingga kita bisa menyajikannya dalam sebuah koordinat semacam kartesius juga, di mana mungkin dalam bidang kompleks itu nanti bukan sumbu X, bukan sumbu Y, melainkan sumbu X-nya nanti itu akan menjadi sumbu bagian real, ya kan ya. Sedangkan untuk yang sumbu Y-nya, sumbu tegaknya atau sumbu vertikalnya itu adalah bagian imajiner. Sehingga kalau misalkan katakanlah kita punya bilangan yaitu bilangan Z atau bilangan kompleks yaitu Z sama dengan A plus IB, maka titiknya seperti apa ya sudah, berarti katakanlah yang bagian realnya A, katakanlah A-nya di sebelah sini. Oke, terus B-nya adalah yang bagian imajiner, berarti B-nya katakanlah di sini. Oke. Nah, maka ini adalah titik, yaitu titik A, B tadi yang melambangkan atau merepresentasikan juga bentuk bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB. Seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi ternyata bilangan kompleks itu tidak hanya kita pandang sebagai bilangan biasa, tapi juga bisa kita pandang sebagai sebuah titik dalam bidang koordinat. Seperti itu. Nah, dari representasi koordinat itu apa? Kita bisa menyajikan bentuk lain bilangan kompleks yang akan kita bawa ke dalam bentuk kutub. Oke. Nah, sekarang gimana? Kalau misalkan kita coba lihat dari penyajian bilangan kompleks dalam koordinat seperti ini, kita coba perhatikan ya. Kita bisa katakanlah di sini kita punya titik asal ya. Ini adalah titik asal. Titik asal itu berarti titik 0,0, ya kan ya. Kemudian dari titik asal kita coba hubungkan
hubungkan garis lurus dari titik asal ke titik koordinat bilangan kompleks tadi. Berarti katakanlah di sini ya. Berarti kita coba tarik garis lurus, right? Seperti itu. Tentunya pasti punya panjang yaitu sebesar R. Jarak antara titik asal ke titik koordinat dari bilangan kompleks tadi, dan dia pasti punya sebuah sudut yang dibentuknya. Karena sudutnya adalah sudut theta. Seperti itu. Oke, nah dari sini kalau misalnya kita coba lihat R itu berarti apa? Kalau misalnya kita coba lihat di sini kan berarti ini adalah panjangnya adalah B, dan dari sini ke sini ya kan ya, panjangnya adalah A, maka ini kita bisa lihat sebagai segitiga siku-siku ya. Sehingga kalau misalkan kita berbicara dalam segitiga siku-siku, maka bisa kita simpulkan bahwa pasti berlaku Pitagoras, ya kan ya? Dengan teorema Pitagoras, oke, didapat bahwa apa? Berarti nanti R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, sehingga nanti di sini R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga ternyata R itu sama dengan modulus dari Z-nya. Oke. Jadi itu adalah modulus dari Z-nya. Terus kemudian kalau misalkan kita coba bawa konsep ini ke dalam trigonometri, ya kan ya? Bahwa apa? Kalau misalkan kita coba lihat di sini kan berarti ada sebuah segitiga siku-siku ya. Kita lihat di sini segitiga siku-siku. Ya. Kita punya sebuah segitiga siku-siku dari gambar ini ya. Coba keluarkan. Ya, kita punya segitiga siku-siku. Ya. Kita punya segitiga siku-siku. Sudutnya dia theta, di sini dia R, di sini dia B, oke, di sini dia A. Maka ada apa hubungan sin kostan yang sudah pernah kita pelajari dulu di SMA ya. Sin itu apa, sin demi apa, kos itu apa, kos hami dan sebagainya. Kita coba gunakan konsep itu jadinya apa berarti? Berarti di sini kita peroleh bahwa apa? Misalkan yang kos berarti kan kos theta itu sama dengan apa? Samping miring, berarti kan apa? Berarti kan A per R. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa apa? Bahwa A-nya itu sama dengan R cos theta. Oke, dengan cara yang sama, berarti kalau misalkan sin theta sama dengan apa? Berarti sin theta adalah B per R. Sehingga nanti di sini sama dengan apa? Berarti di sini adalah B sama dengan R cos theta. Nah, dari hubungan ini bisa kita perhatikan bahwa A dan B, which is itu ada bagian imajiner dan bagian real, ya kan ya, ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk R dan theta. Sorry, ini yang berarti yang ini sin tadi ya harusnya ya. Ini adalah sin. Sorry. Ini adalah sin. Oke. Ini adalah R sin theta. R sin theta. Sehingga apa? Sehingga bilangan kompleks yang awal yaitu sama dengan A plus IB dengan hubungan yang tadi kita bisa nyatakan dalam bentuk Z sama dengan A tadi adalah R cos theta plus I sin theta. Oke. Oh, ini ada R-nya ya. Sehingga juga bisa kita sederhanakan jadinya apa? Berarti di sini R dikali dengan cos theta. Oke. Berarti di sini adalah R dikali dengan cos theta. Cos theta plus I sin theta. Ini disebut dengan bentuk kutub. Bentuk kutub dari bilangan kompleks seperti itu. Atau juga beberapa referensi, beberapa apa namanya? Apa? Ya referensi ya. Berarti kan di sini R cis theta. Ada juga menyingkatnya adalah cis theta, yaitu cos I sama sin. Jadi disingkat jadi cis theta. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam hal ini yang menjadi poin penting parameter dalam membentuk bilangan kompleks menjadi bilangan bentuk kutubnya
kita harus tahu R-nya berapa dan θ-nya berapa. Seperti itu. Oke. Sehingga dalam hal ini apa? Oke. Kalau misalkan kita punya, ya kan ya, berarti apa? Berarti kalau misalkan kita coba lihat, berarti apa? Kalau misalkan kita punya Z, ya kan ya, sama dengan A plus IB, ya. Terus kita nyatakan dalam bentuk Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Bagaimana caranya? Ya udah, berarti kan dalam hal ini kita harus tahu R-nya berapa dan theta-nya berapa. Seperti itu. Dimana apa? R itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya kan ya? A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan θ-nya itu sama dengan apa? Nah, kita menggunakan hubungan yang awal tadi. Dari sini kan kita peroleh bahwa apa? Bahwa tan theta itu sama dengan B per A. Sehingga nanti θ-nya itu adalah arkes tangen, kan ya? Arkes tangen dari B per A. Sehingga di sini berarti apa? Θ-nya itu adalah arkes tangen dari B per A. Arkes tangen dari B per A. Oke, jadi ini adalah cara mengubah bilangan kompleks A plus IB menjadi bentuk kutub. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah cara mengubah bilangan kompleks menjadi bentuk kutub. Seperti itu. Nah, jadi sebaliknya juga sama sebenarnya. Kalau misalkan sebaliknya mengubah bentuk kutub ke bilangan kompleks seperti apa? Kalau misalkan yang ini adalah dari bilangan kompleks biasa ya, ke bentuk kutub, sebaliknya gimana? Kalau misalkan dari kutub ke bilangan kompleks awal, berarti gimana? Ya sudah, berarti kita gunakan hubungan yang ini berarti. Karena kan kalau misalkan kita ingin mengubah ke dalam bentuk kompleks yang awal, kalau bilangan kutub kan tadi parameternya A, B. Sedangkan kalau kompleks biasa itu kan A, B, sedangkan kalau kutub itu berarti kan R, theta. Dimana kalau misalkan diketahui A, B dan ingin mengetahui R, theta, berarti menggunakan hubungan ini, yaitu R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan θ-nya sama dengan arkes tangen dari B per A. Nah, kemudian kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan diketahui kutubnya terlebih dahulu, berarti kan di sini R, theta pengen kita ubah menjadi A, B bentuk bilangan kompleks biasa. Terus gimana ya? Udah pakai yang tadi berarti. Berarti sedangkan ini apa berarti A sama dengan yang di sini adalah A sama dengan R cos theta. Sedangkan untuk yang B-nya sama dengan R sin. Oke. Jadi seperti itu ya, cara mengubah bilangan kompleks ke bilangan ke bentuk kutub ke bilangan kompleks biasa. Nah, tentunya untuk yang arkes tangen tadi itu disebut dengan argumen ya. Jadi ini itu disebut dengan argumen. Ya, disebut dengan argumen atau biasa disingkat dinamakan argumen Z. Di mana nilai dari argumen Z itu biasanya dia berada di interval min pi sampai pi. Oke. Oke, jadi berarti di antara min pi sampai pi seperti itu. Oke. Ya, jadi bisa dibilang sudut yang dibentuk dari uh, bilangan kompleks tadi. Kita ambil contoh kata akan ini ya.
Oke, dapatkan bentuk kutub dari bilangan kompleks berikut. Yaitu di sini ada 3 ya. Yaitu mungkin di sini saya ambil 2 saja sebagai contoh. Oke. Mungkin saya bahas yang A sama C lah. Nah, pertama untuk yang Z sama dengan min 1 plus I akar 3. Bentuk kutubnya apa? Berarti kan dengan kata lain kita harus tahu R-nya berapa sama θ-nya berapa. Kan seperti itu. Nah, berarti R-nya tadi apa? Berarti kan dalam ini yang akan berlaku sebagai A, ini berlaku sebagai B. A-nya adalah min 1, B-nya adalah akar 3. Sehingga apa? Sehingga R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti itu sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti akar 1 ditambah akar 3 kuadrat berarti sama dengan 3. 1 tambah 3 berarti dia akar 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Terus θ-nya. Tadi θ sama dengan apa? θ-nya itu adalah arcus tangen dari B per A. Ini juga perlu diperhatikan ya. Kalau kita lihat di sini θ sama dengan arcus tangen dari B per A. Berarti ini sama dengan apa? Arcus tangen dari apa? Akar 3 B-nya ya dibagi min 1. Nah, berarti sama dengan apa di sini? Berarti arcus tangen dari min akar 3. Nah, sebelum kita menentukan sudutnya berapa, sebelum kita menentukan sudutnya berapa, kita harus tahu dia ada di kuadran berapa. Seperti itu. Nah, bagaimana cara tahu dia ada di kuadran berapa? Dilihat dari A sama B-nya. Kalau misalkan katakanlah A-nya dia positif dan B-nya dia positif, maka dia ada di kuadran 1. Sedangkan kalau misalkan katakanlah A-nya negatif, B-nya positif, maka dia ada di kuadran 2. Ini penting karena kita nggak, misalkan min akar 3 ini kan min akar 3 kan ada dua kemungkinan kan, karena nilai tangan itu bernilai negatif bisa di kuadran 2 atau bisa di kuadran 3. Nah, terus milih yang mana? Nah, itulah kita pentingnya harus mengetahui A dan B-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi A dan B-nya sama-sama positif, which is itu berarti dia ada di kuadran 1. Kalau misalkan A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka dia ada di kuadran 2. Sedangkan kalau misalkan A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0, berarti dia ada di kuadran 3. Sedangkan kalau misalkan A-nya lebih besar 0 dan B-nya kurang dari 0, maka dia di kuadran 4. Seperti itu. Kalau kita lihat dari bentuk ini, berarti kan apa? Kan tadi didapat bahwa A-nya min 1, ya kan ya? Dari contoh yang tadi ya. Berarti dalam contoh ini berarti kan tadi apa? Yang tadi berarti A-nya min 1 ya. A-nya min 1, B-nya akar 3. Berarti apa? Ini ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, ya sudah, berarti karena dia ada di kuadran 2, ya sudah, berarti tan berapa sama dengan tan berapa yang ada di kuadran 2 yang sama dengan min akar 3. Gini aja berarti kan ini arcus tangen dari min akar 3. Nah, berarti karena dia ada di kuadran 2, berarti ya tinggal kita pi min sesuatu. Oke. Pi itu kan 180. Nah, kita tahu bahwa apa? Tan berapa yang sama dengan akar 3? Yaitu tan 60 ya. Ya kan ya? Jadi sementara kita abaikan dulu yang min, kita fokus yang akar 3. Tan berapa yang sama dengan akar 3? Yaitu adalah tan 60. Ya udah, berarti karena dia ada di kuadran 2, maka nanti pi dikurangi. Itu menandakan dia di kuadran 2. Kalau misalkan di kuadran 3 itu berarti pi ditambah. Seperti itu. Kalau misalkan di kuadran 4 gimana? Berarti 2pi 360 dikurangi sesuatu. Oke, berarti di sini dia apa? Pi dikurangi 60 derajat itu berarti berapa? Pi per 3.
Oke. Paham ya? Sehingga jadinya berapa di sini? Berarti sama dengan 2/3 pi. Sudah. Berarti ini adalah sudutnya, tetanya. Sehingga nanti Z, hasilnya adalah berarti Z sama dengan R-nya tadi adalah 2, berarti 2 dikali dengan cos 2/3 pi ditambah I kali sin 2/3 pi. Ini adalah bentuk bentuk kutub dari bilangan kompleks Z sama dengan min 1 plus I akar 3. Seperti itu. Oke? Itu ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya, misalkan kita yaitu Z sama dengan min 5 ya. Ya udah, berarti kalau dari sini berarti sudah jelas ya. Berarti A-nya adalah min 5. Sedangkan untuk yang poin B dikerjakan sendiri ya sebagai latihan ya. Berarti A-nya sama dengan min 5, B-nya sama dengan 0. Kan ya. Berarti dari sini kita dapat R sama dengan berapa ini berarti? Akar min 5 kuadrat ditambah 0. Berarti udah pasti di sini dia akar 25, berarti R-nya sama dengan 5. Terus tetanya sama dengan apa? Berarti arcas tangan dari B per A, berarti 0 per min 5. Ya kan ya? Nah ini ingat, berarti kalau A-nya negatif, B-nya 0, berarti ini pasti apa? Ini kayaknya kalau B-nya 0, berarti A-nya kan min 5 ya. Berarti ada di antara apa? Kuadran 2 dan kuadran 3 ya kan ya? Berarti di sini dia bisa kita simpulkan berarti antara di kuadran 2 sama kuadran 3. Kenapa kok di antara? Ya karena di sini bentar. Oh ya benar ya. Ya benar. Berarti ya karena kenapa di antara? Karena di sini B-nya 0. Seperti itu. Kalau misalkan digambar pada dasarnya dia bentuknya seperti ini kan ya. Ini kalau misalkan kita gambar berarti dia bentuknya di sini min 5. Nah, jadi kan dia di antara kuadran 3 dan kuadran 2. Nah, pada dasarnya ini udah jelas ya, maka sudutnya berapa? Sudah pasti sama dengan pi, yaitu adalah 180. Oke. Ya kan ya? Karena dia arahnya ke sana, arahnya ke sini. Nah, ini kan berarti kan 180 dia. Oke, ya udah. Berarti dari sini kita dapat bahwa Z sama dengan R-nya adalah 5 dikali dengan cos pi plus I sin pi. Oke. Itu cara mengubah suatu bilangan kompleks ke dalam bentuk kutub. Nah, sekarang bagaimana cara mengoperasikan suatu bentuk kutub? Ternyata ada caranya dan itu bisa dibilang ketika kita mengubah ke dalam bentuk kutub itu justru jauh lebih mudah kita mengalihkannya. Kok bisa? Coba lihat ya. Oke, jadi ini ya. Oke, operasi perkalian kan ya. Perkalian dan pembagian pada bentuk kutub. Pada bentuk kutub. Oke. Oke. Jadi gimana konsepnya? Konsepnya adalah misalkan kita punya sebuah bilangan kompleks, ya kan ya? Kita punya sebuah bilangan kompleks, katakanlah kita punya di sini Z1, yaitu sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus sin theta 1, dan Z2 itu sama dengan R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2,
Maka kalau kita ingin mengalihkan Z1 dikali Z2, caranya gimana? Caranya adalah untuk yang R tinggal kita kalikan biasa saja, seperti itu. Terus kemudian untuk cos sama sinnya gimana? Ternyata cukup menjumlahkan sudut-sudutnya. Sehingga nanti di sini jadinya apa? Cos theta 1 ditambah theta 2 plus I dikali theta 1 plus theta 2. Itu kalau misalkan dia dikali. Sedangkan kalau misalkan dibagi, gimana? Untuk yang R-nya silahkan dibagi seperti biasa, sedangkan sudutnya dia dikurangi. Oke, itu ya. Contohnya, misalkan dalam hal ini, katakanlah saya punya Z sama dengan 2 kali cos Pi per 3 plus I sin Pi per 3. Ini bilangan kompleks dalam representasi bilangan kutub. Ini Z1, sedangkan Z2-nya apa? Katakanlah 3 dikali dengan cos Pi. Okay. Cos Pi ditambah I sin Pi. Seperti itu. Maka gimana? Ya sudah, berarti kalau misalkan katakanlah saya ingin mencari Z1 kali Z2, berarti sama dengan apa? Ya udah, 2 sama 3 tinggal kita kalikan biasa aja. 2 kali 3 sama dengan dikali dalam kurung cos, berarti sudutnya dijumlah. Berarti Pi per 3 ditambah Pi plus I sin Pi per 3 ditambah Pi. Nah, seperti itu. Sehingga jadinya berapa berarti? Berarti di sini adalah 6 dikali dalam kurung cos Pi per 3 ditambah Pi, berarti berapa? Berarti 4 per 3 Pi. Plus I sin 4 per 3 Pi juga. Ya udah, berarti seperti ini cara mengalikannya. Sehingga bisa dibilang perkalian perkalian bilangan kompleks dalam bentuk kutub itu jauh lebih sederhana cara mengerjakannya daripada kalau misalkan kita bekerja dalam bilangan kompleks dalam bentuk dasar. Karena kalau misalkan dalam bentuk kutub kita tinggal menjumlahkan penjumlahkan sudutnya atau argumennya kalau misalkan dia dikali, sedangkan kalau misalkan dia dibagi tinggal dikurangi. Seperti itu. Oke. Mungkin di sini saya coba ambil beberapa contoh ya. Soal katakanlah oke, sebelum itu ya oke. Nah, efek dari apa namanya? Perkalian ini. Sifat perkalian dari pembagian dan perkalian pembagian pada bentuk kutub itu tentunya nanti akan berefek ke dalam bentuk bentuk pangkatnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kita punya bentuk seperti ini ya, dimana sih kita akan mengenal disebut dengan teorema de Moivre. Oke. Kita mengenal istilah nanti ada teorema de Moivre. Katakanlah, jika bentuk kutub dari suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dapat dinyatakan dalam bentuk ZJ sama dengan RJ cos theta J plus I sin theta J, di mana J itu dia 1, 2 sampai N. Maka, sesuai dengan pengertian tadi, kalau misalkan semuanya kita kali, maka gimana caranya? Berarti R-nya kita kali juga seperti biasa, modulusnya kita kali juga seperti biasa, untuk sudut-sudutnya udah dikali aja juga dijumlah aja seperti biasa. Tadi kan kalau misalkan kita ambil 2 bilangan kompleks maka ada 2 sudut yang kita jumlahkan. Oke, sama kalau misalkan katakanlah ada n bilangan kompleks berarti ada n sudut juga, maka untuk cos dan sinnya juga sama. Berarti sudutnya kita jumlahkan juga semuanya. Seperti ini. Oke. Nah, alhasil apa? Alhasil kalau misalkan kan ya, jika
kita dapatkan bahwa Z1 itu sama dengan Z2, sama dengan Z3, dan seterusnya, Zn, maka apa? Maka ini bisa kita pandang sebagai bentuk pangkat, karena apa yang kita kali adalah sama. Seperti itu. Jadi apa? Kalau misalkan katakanlah, kalau misalkan dia sama, ini ya, jadi ya, jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Zn, sama dengan Z itu ada R cos theta plus I sin theta, maka kalau misalkan ini kita kalikan semuanya, ya kan ya? Kalau misalkan katakanlah ini kita kalikan semuanya, maka dia akan menjadi Z pangkat N. Karena kan Z kali Z sampai N kali, bahkan jadi Z pangkat N. Berarti samaannya apa? Berarti R cos theta plus I sin theta kali pangkat N. Caranya gimana? Nah ini N-nya bisa masuk sebenarnya. N-nya bisa masuk berarti jadi R pangkat N. Sedangkan N-nya di sini masuk ke dalam theta sebagai pengali. Sehingga di sini adalah R pangkat theta dikali cos N theta plus sin N theta. Oke, jadi istilahnya itu tadi, N-nya bisa masuk kalau ke dalam R jadi pangkat, kalau misalkan masuk ke dalam sudutnya dia jadi pengali. Oke, oke. Contohnya misalkan eh, contoh ya, tentukan oke, hasil dari Z sama dengan 1 plus akar 3i pangkat 6. Mana ini berarti? Tentukan hasil dari Z sama dengan I plus akar 3I pangkat 6. Tentunya kalau kita nggak bicara dalam konteksnya apa, bilangan kompleks biasa, ya udah ini tinggal tinggal kita pangkatkan 6 kali selesai. Tapi tentunya ini nggak efektif. Yang efektif gimana? Kita coba ubah dulu ini menjadi bentuk kutub. Ini kan ya. Kita coba ubah dulu ke dalam bentuk kutub ya. Sehingga apa? Berarti dalam hal ini kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan akar 3. Oke. Sedemikian hingga apa? Berarti di sini kita peroleh bahwa R-nya itu sama dengan apa berarti? R-nya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat ya. Akar 3 kuadrat. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti di sini dia akar 1 ditambah 3 berarti akar 4 sama dengan 2. Oke. Itu dia sama dengan 2. Terus kemudian ini sudah tetanya berarti apa? Berarti tetanya adalah apa? Berarti arcus tangen dari akar 3/1 ya. Nah, karena sama-sama positif berarti dia apa? Ada di kuadran 1. Sehingga apa? Berarti di sini arcus tangen dari akar 3 sama dengan berapa? Tan berapa sama dengan akar 3? 60 kan ya? Berarti adalah pi/3. Seperti itu. Sudah. Sehingga Z tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? Sama dengan R-nya adalah 2 tadi ya, berarti 2 dalam kurung cos pi/3 ditambah plus I sin pi/3 dipangkatin 6. Ini kan ya? Karena tadi kita sudah mengubah ini menjadi bentuk kutub. Seperti itu. Oke, ya sudah. Dengan teorema de Moivre yang tadi, ya kan ya? Dengan teorema de Moivre, maka apa? Berarti Z sama dengan berarti 2 pangkat 6 berarti ya 6-nya masuk berarti jadi 2 pangkat 6 dikali dengan cos 6 dikali pi/3 oke, ditambah I sin ya kan ya? Dikali dengan I sin 6 dikali pi/3. Sehingga berapa berarti? Di sini dapat 2 pangkat 6 dikali cos 6 dikali pi/3 berarti 2 pi ya. 2 pi plus I sin 2 pi. Sehingga berapa?
Sin 2pi itu 0, cos 2pi itu dia sama aja kayak cos 0 ya. Cos 360 kan sama aja kayak cos 0 berarti 1. Ya udah, berarti sama dengan apa? 2 pangkat 6. Ya udah, berapa jadinya ini? 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ternyata hasil dari 1 ditambah akar 3i dipangkatin 6, dia sama dengan 64 hasilnya. Oke. Sehingga walaupun katakanlah kalian mengalikannya secara manual sampai 6 kali akan menghasilkan suatu hasil yang sama, yaitu sama dengan 64 seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita sudah membahas tentang bentuk kutub dan dari bilangan kompleks, kemudian operasinya seperti apa, dan terakhir kita sudah bahas tentang teorema de Moivre, di mana nanti untuk teorema de Moivre ini akan sangat membantu juga di pembelajaran berikutnya tentang mencari akar di bilangan kompleks seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan bisa tinggalkan pertanyaan dalam kolom komentar. Insya Allah bakal saya jawab. Silakan bisa di like, di share juga ke teman-teman yang lain supaya nanti videonya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.